Hai guys, hai, welcome back. Jadi, aku akan cerita tentang yang aku alami 3 bulan terakhir. 3 bulan ya teman-teman, 3 bulan terakhir sebelum pergantian tahun. Jadi, aku akan menceritakan pengalaman 3 bulan terakhir aku yang paling gong. Dan aku pun ya namanya kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan aku mau cerita apa yang aku alami 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Jadi aku di bulan Oktober kemarin itu aku ada ke Pagaruyung teman-teman, ke Batu Sangkar, Pagaruyung lah aku di awal bulan ya di awal bulan aku Pagaruyung, bla 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 Pagaruyung 3 jam dari Padang ke Pagaruyung. Terus sampailah aku di Pagaruyung, foto-foto kan di Istana Pagaruyung biasa cewek. Terus aku sampai situ ya melihatlah kemegahan sejarah kita gitu, sejarah yang kita miliki gitu, agungnya sebuah sejarah gitu. Tuh aku lihatnya tuh kayak wow gitu. Sampai di Pagaruyung, pulang PP 6 jam, kurang lebih ya, kayaknya jam 7 kurang berapa gitu aku sampai di Padang dari Batu Sangkar. Ya, aku perginya itu lewat Anai. Perginya tuh lewat Padang Panjang. Aku masuk dari Padang Panjang, terus pulangnya itu aku lewat Solo. Lewat Solo. Aku Buk Basung kalau nggak salah ya namanya. Aku lewat situ. First time, maksud aku kayak aku pernah lewat Lubuk Basung sebelumnya, tapi first time ini aku sendirian gitu loh. Aku nggak ada temen, nggak ada orang yang aku kenal di situ. And then pas aku lewat situ kayak aku tuh kaget, ternyata tuh jalannya nggak rame gitu. First of all sepi banget teman-teman. Kayak aku merasa apakah tidak ada kehidupan di situ? Ada sih, cuma kayak truk sih yang lewat kebayangkan. Tapi sepi banget loh teman-teman ternyata di situ. Kayak pas aku cerita sama teman-temanku yang memang berasal dari Sumbar, kata mereka tuh Lubuk Basung memang kayak gitu loh, kayak orang lewat cuman ya enggak kayak lintas yang lewat terus gitu loh. Setelah itu di bulan yang sama adalah teman-temanku ini ngajak aku ke kolam renang gitu. Jadi mereka ngajak aku ke kolam renang, aku ke kolam renang sama mereka. Ya kita berlima gitu ke kolam, mandi bla bla bla, kayak bercanda, foto-foto gitu cewek biasa. Dan yang ini part paling gong di 3 bulan aku, karena ini kejadiannya berturut-turut teman-teman. Jadi setelah itu kita udah bersih-bersih ya, habis berenang kan kena kapori gitu. Habis berenang, bersih-bersih, pulang. Kan biasanya kalau di kolam renang itu banyak abang-abang gitu yang lagi mandi kan. Memang dasarnya itu aku gitu kan. Oke, aku mau pulang kan, kayak aku udah bersih, aku keluar, tancaplah teng gitu kan. Udah pulang. Jadi aku tuh ingat ada 2 abang-abang ini di pinggir kolam. Yang satu tuh dia habis berenang, terus dia naik, terus dia duduk di pinggir kolam. Yang satu ini dia lagi berjemur teman-teman, jemur kayak gini gitu kan, berjemur dia. Aku lewat, memang dasar mata sipit ini yang keganjenan. Aku bilang sama abangnya, semangat. Terus kayak gitu aku bilang kayak semangat gitu kan, aku bilangnya semangat, aku bilang ya. Pas aku bilang semangat, aku turun dari tangga, kayak 1 tangga lagi aku sebelum turun gitu, ada teman-teman aku lagi foto mirror deh namanya kayaknya.
lagi foto mirror berdua gitu. Aku tuh mau join teman-teman ceritanya gitu kan. Jadi aku agak cepetin jalan setelah bilang semangat sama abang-abang tadi kan. Ya udah aku jalan gitu, dan kalian tahu apa? Aku jatuh teman-teman, aku jatuh dan tulang kaki aku tuh geser. Tumit lagi, apa namanya, mata kaki aku tuh kayak berpindah maju gitu loh. Aku kayak oh my god, kenapa kayak kenapa hal kayak gitu tuh menimpa aku di saat aku kayak baru 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 ya kayak baru menebar apa namanya, menebar racun gitu loh. Kayak aku tuh baru menebar mawar aku gitu, kayak baru menebar, terkenal lah racun-racunku gitu loh. Setelah itu oke, kaki aku kayak geser gitu, kayak bengkak juga 2 harian. Setelah itu kita makan misoa teman-teman, kita mau makan misoa ceritanya. Pokoknya aku gaskan terus lah bawa kaki ini gitu. Kita makan ke misoa penuh, terus teman-teman aku bilang kayaknya kita misoa next time aja gitu, karena rame banget. Karena saat itu tuh misoa tuh memang lagi rame-ramenya gitu, lagi viral-viralnya juga kan, makanya rame. Ya udah, akhirnya kita makan udon teman-teman. Udon, ingat ya, sekali lagi udon. Kita makan udon. Setelah itu kita makan udon. Nah, oke, setelah itu kita makan udon, ingat ya, udon. Masalahnya udon tuh jiwa-jiwa kismin kayak gue tuh kayak udon tuh mahal guys gitu loh. Next time di bulan selanjutnya setelah drama makan udon di bulan itu gitu, ya setelah itu sebulan setelah itu aku ini ke bukit. Aku ada ke Bukit Tinggi 2 hari apa 3 harian gitu, di homestay tinggalnya. Bukit Tinggi di homestay 2 apa 3 hari gitu kan. Pulang ke Padang teman-teman aku ngajak ke Gondaria. Gondaria tuh di Pariaman teman-teman. Aku ke Gondaria sama teman-temanku naik kereta. Ini kayak first time gue naik kereta gitu kan. Ya udah naik kereta aku lah sama temen-temenku. Jadi aku tuh ada dapet undangan wisuda dari kakak yang paling akrab gitu loh sama aku, kakak senior aku di kampus. Beliau ngundang aku, terus aku bilang ya kak aku bakal datang gitu. Aku lumayan excited karena kayak akhirnya ada juga yang ngundang gue untuk datang wisuda gitu loh. Jadi besoknya hari Selasanya kakak tuh wisuda, hari Seninnya kita ke Gondaria teman-teman. Sampai di Gondaria ya gue lihat abang-abang, ya gue sebar lah racun-racun gue tadi kan. Ya gue sebar lah kan racun-racun gue tadi. Jadi ke Gondaria tuh karena ada abang-abang tadi kan, nah gue sebar lah racun-racun itu tadi. Racun-racun gitu gue sebarin. Dan setelah itu ya foto-foto kan, karena udah sampai Pariaman gitu, foto lah di Gondaria, makan, main Uno, ya have fun lah pokoknya kita rame-rame. Kita pulangnya itu sekitar setengah 6 atau setengah 5 gitu, pokoknya jam 7 apa jam 8 lah, jam 7 sampai di sini, jam 8 aku sampai rumah. Jadi aku pulang dari Gondaria naik kereta sampai lah stasiun kereta api nih. Gue pesan Maxim karena kita mau pulang kan, gue pesan Maxim. Kalian tahu apa yang terjadi? Gue turun dari kereta, gue mau keluar lihat itu Maxim, gue jatuh lagi. And then gue jatuh lagi. Dan kaki yang sama, dengan hal yang sama terjadi di kaki yang sama gitu loh. Kayak kenapa kaki ini lagi? Padahal kayak kaki kan gini, dia gitu, cuma kayak gitu, tapi sakitnya ya Allah. Jadi kayak kok gue 2 bulan ini gue merasa kayak kok gue 2 bulan ini kayak gini amat sih gitu loh. And then Desember ini gue nggak kemana-mana, gue ada ke pesisir kemarin. Terus ya gue ada ke pesisir sih kemarin, cuma kayak nggak ada apa-apa sih, cuma ke pesisir aja main gitu loh.
setelah sampai pesisir ya gue pulang gitu, itu aja sih. Dan gue tuh kayak sampai kemarin tuh kayak alhamdulillah gitu, nggak nggak akan alhamdulillah gue bisa melewati bulan 12. Ternyata gue lupa ada tanggal 31 di ternyata gue tuh lupa di Desember itu ada tanggal 31 teman-teman. Jadi kemarin dari sebelum ini gue tuh kayak ngucapin alhamdulillah gue bisa melewati bulan 12 ini dengan aman, tanpa kaki gue lecet gitu kan. Pikiran gue gitu kan. Pikiran gue kayak oke, first of all akhirnya gue selamat gitu. Kaki gue nggak kenapa-napa. Dan kalian tahu apa yang terjadi tadi? Kaki gue kena lagi. Pokoknya gue nggak akan cerita karena ini kayak lumayan sensitif, karena ini ada beberapa orang yang terlibat ada beberapa orang yang terlibat, tapi gue akan ceritain kejadiannya aja ya. Jadi gue mau ke kampus ya, di salah satu persimpangan jalan ada bapak-bapak, dia ngebut, and then di samping gue tuh ada mobil gitu yang ngebut. Gue tuh pelan-pelan sekali karena kayak ya lampu merah baru ganti gitu jadi lampu hijau. Dia ngebut, gue ini pelan guys, pelan sekali kayak santai gitu. Tapi di sebelah gue itu mobil gitu loh, posisinya di sebelah gue tuh mobil. Dia nyerempet gue, kaki gue kan kayak ini mobil gitu, ini gue kayak, jadi kaki gue kena kayak kebentur gitu kan, kebentur sama benda keras. Kalian tau apa? Kaki gue kepas, jadinya kepas. Kaki yang sama, masalahnya itu kayak emang gue nggak ada kaki yang lain gitu, kaki gue ini sepasang, tapi kok kaki ini aja yang kena terus menerus gitu. Gue nggak tahu ya, tapi terima kasih untuk diri gue sendiri karena sudah melewati 3 bulan dan dengan kejadian yang beruntun kaki gue bengkak terus selama 3 bulan ini. Tiada bulan tanpa kaki gue bengkak, tiada bulan tanpa kaki gue sakit. Gue mau ngucapin terima kasih untuk diri gue sendiri karena melewati tahun ini masih sehat, masih kuat, walaupun diagnosis akhir tahun gue adalah gue ternyata sinus teman-teman. Kan thank you so much karena udah mau nonton juga, udah nemenin malam tahun baru gue yang kayak oh no, ternyata gue malam tahun baru kayak gini, tidur aja di kasur gitu loh. Thank you, and then jangan bosan nonton diri sendiri untuk gue karena cuma gue penontonnya. Thank you and happy new year untuk semua kalian yang nonton. Dadah, thank you.